Baik, sekarang saya mencontohkan soal seperti ini. Ini kan tabel, ya. Tabel ini kita jangan membuat tabel seperti ini, tapi kita jadikan gambar. Anda bisa eh, ini menggunakan salah satu aplikasi Lightshot. Setelah Anda download, Anda install, ya. Nanti dia akan ada di sini. Ya, nanti setelah ini jalan aplikasinya, Anda cukup print screen di keyboard, print screen. Nah, ini kemudian Anda klik tahan geser. Nah, Anda copy. Nah, kemudian ini Anda bisa hapus. Kemudian Anda pas Ctrl V atau jadi seperti ini. Ini jadi jadikan gambar. Sama dengan ini juga, ya. Jadi ini kita print screen dulu, seperti itu, copy. Kemudian ini kita bisa hapus. Kemudian kita pas. Jadi untuk menghindari error pembacaan tabel di dalam tabel. Jadi ini juga print screen. Ya kalau terlalu lebar kita bisa kecilkan. Jadi jangan kita membuat tabel di dalam tabel karena wordnya ini kan berbentuk tabel, ya. Jadi jangan dibuat tabel di dalam tabel. Seperti ini. Ya. Jadi kita print screen, copy, kemudian kita hapus saja, delete, kemudian kita pas. Sama dengan ini juga. Jadi Anda jangan di dalam baris ini, dalam baris tabel itu jangan membuat tabel lagi, sebab pasti akan terjadi error nanti. Nah, ini yang menyebabkan error itu sebenarnya ini. Ya, jadi jangan membuat tabel di dalam tabel. Kalau Anda mau buat tabel itu sebenarnya Anda buat dulu di tempat lain, kemudian Anda print screen, kemudian di pastekan di dalam sini. Jadi seperti ini kan gambar, ya. Kalau Anda buat tabel, nanti dia akan bingung untuk membaca ini baris keberapa. Nah, ini yang karena membuat terjadi error itu sebenarnya seperti itu. Ini agak susah jadinya, ya. Nah, kemudian ini ada angka, ya, angka yang menjadi numbering. Ini juga sebenarnya nggak pas, dijadikan teks saja. Ini juga kan
Jadi jangan di format-format. Kalau Anda format-format pasti akan error nanti. Jadi tekan angka 1 titik, kalau dia jadi numbering Ctrl Z. Nih Ctrl Z. Kemudian tekan angka 3 titik, kalau dia jadi numbering Ctrl Z saja. Ctrl Z undo. Nah, misalnya gini ya. Kemudian ininya saya geser biar nggak terlalu melebar. Nah, ini yang nggak pas. Nah, ini kan Anda pakai seperti ini. Nah, ini kita print screen. Nah, kemudian baris yang ini kita hapus saja. Kita cut saja. Ya. Ya, kemudian oke. Nah, ini kan gambar ya, berupa gambar. Terus berarti 10 ya, 10. Nah, ini kita buang aja yang lain. Ini kita tidak pakai, buang saja. Sepuluh. Kita coba simpan. Jadi seperti itu. Kita coba ya, data ujian, bank soal, tambah bank soal. Ini ya, saya coba saja. Saya buat kodenya jumlah soal 40, kemudian soal
ganda kompleks 10, misalnya ini kali 2 80, misalnya ini 20, misalnya saja. Saya simpan. Oh, kelasnya. Kemudian kita impor. Dari mana? AA. Nah, kita import, kita upload soalnya, kita coba lihat. Nah, ini ya kan, kita masuk, kemudian kita upload. Nah, ini, nah setelah kita upload, ini harus diklik detail. Klik detail, ini kita lihat seharusnya 40, dibuat 40, ditampilkan 40. Jadi select ini adalah 40. Ini disimpan. Kemudian klik lagi pada pilihan ganda kompleks 10. Ini harus disimpan. Jadi kita kan pakainya pilihan ganda sama pilihan ganda kompleks. Nah, ini harus disimpan wajib. Baru kita membuat jadwal. Misalnya saya buat jadwal Quran hadis, bang soalnya yang ini tadi, misalnya ini saya pakai AMBK, tanggal mulai misalnya tanggal 28 April, expirednya misalnya 28, misalnya ini tanggal 30, Anda harus mencoba dulu, mulainya 28 sampainya 30. Anda coba di siswa. Setelah oke, Anda reset nanti siswanya, ujiannya, baru kita kasih 30 sampai 30. Jadi seperti itu. Ini saya contohkan aja sampai tanggal 30, durasinya misalnya 60. Minimal durasi itu adalah siswa minimal mengerjakan berapa menit. Kalau misalnya kita taruh 0, siswa bisa mengerjakan 10 menit, 5 menit bisa. Tapi kalau kita mengerjakan 25, maka siswa 25 menit baru bisa, paling cepat 25 menit baru bisa selesai. Acak soal, acak jawaban, itu terserah. Kemudian gunakan token, tampilkan hasil apa tidak. Reset izin, ini Anda harus paham. Apa maksud reset izin? Reset izin jika diaktifkan, maka apabila siswa mengerjakan soal, kemudian layar HP-nya off, atau browsernya tidak aktif, atau dia keluar dari browser ujian, maka otomatis akan terlogout sendiri. Lalu ketika dia mau login lagi, mau melanjutkan pekerjaannya ujian tadi, tidak bisa, akan keluar hubungi proktor. Sebab apa? Ada reset izin, ya. Ini soalnya aktif atau tidak. Misalnya saya nggak aktifkan. Kalau Anda aktifkan reset izin, di sini Anda harus melihat di bagian pelaksanaan ujian, status ujian. Nanti bisa dilihat jadwalnya apa, ruang berapa, sesi berapa, siswa tersebut. Nah, nanti kalau misalnya siswa ini dia terlogout, Anda harus centang di sini untuk reset izin sehingga dia bisa ujian lagi, melanjutkan ujian. Itu kalau dicentang reset izin. Kemudian paksa selesai, itu adalah siswa yang dipaksa selesai itu otomatis akan terselesaikan pekerjaannya, ya. Kemudian ujian ulang itu adalah untuk mereset nilai siswa sehingga dia nanti akan bisa ujian ulang. Nah, kalau Anda mau tes, saya misalnya nanti tes dengan siswa ini, otomatis di sini ada mulainya, ada durasinya. Nah, ini saya harus ujian ulang, ya, mengenolkan kembali nilainya, baru saya buat jadwal yang benar dari tanggal 30 sampai tanggal 30. Kalau tadi kan saya buat tanggal 28 sampai 30. Karena sekarang tanggal 28, maka tanggal 28 ini saya buat uji coba diri saya sendiri ke siswa. Tapi saya harus mereset ini supaya nilainya nanti 0. Seperti itu.